sahabat-sahabat bola. Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Oke, lagi-lagi kita dikejutkan berita tentang mantan pelatih timnas kita Sintayong. Jika kalian menonton podcast Om Deddy Corbuzier, kalian pasti sudah tahu ya tentang fakta-fakta baru yang terungkap. Dan inilah tanggapan dari netizen setelah menonton podcast Om Deddy. Elkan Bagot, Sadil Ramdhani, Lily Pali, dan Rumaki pernah dirumorkan punya masalah dengan Coach Sintayong. Tapi mereka tidak pernah menjelek-jelekkan Coach Sintayong guys di depan media. Sikap seperti inilah yang harus sebenarnya dilakukan oleh semua pemain timnas Indonesia. Sikap dimana meskipun mereka nih punya masalah dan berujung tidak dipanggil lagi ke timnas Indonesia, tapi 4 pemain ini tidak pernah sekalipun menjelek-jelekkan Coach Sintayong guys di depan media. Seperti berita mengejutkan hari ini yang berasal dari asisten pelatih Coach Sintayong, Kim Jong Jin. Di podcastnya Deddy Corbuzier, ia mengatakan pernyataan dari salah satu pemain timnas Indonesia yaitu Mark Klok yang mengatakan kala itu Coach Sintayong sebagai diktator. Itu tidak benar guys. Dan ketika berita pernyataan dari Mark Klok ini muncul di media, Kim Jong Jin langsung nge-DM secara pribadi kepada Mark Klok yang isinya seperti ini guys. Brother, sudah cukup Anda terus mengatakan kebohongan ke media. Apapun yang kau katakan jelas tidak baik. Anda satu-satunya pemain yang berbohong di media sebagai seorang pemain timnas Indonesia. Ya, karena menurut aku tidak perlu seorang pemain itu menjelek-jelekkan pelatihnya sendiri, apalagi di depan awak media guys. Semoga dari kasus ini akan menjadi pelajaran besar untuk semua pemain timnas Indonesia ke depannya. Kalau menurut kalian gimana guys? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan kalau kalian suka konten gini, langsung klik tombol follow. Walaupun udah lewat ya, cuma gue tetap harus ngebahas ini boy. Salah satu statement yang menurut gue cukup mengecewakan ya dari seorang mantan pemain timnas yang ternyata dia berbohong. Kalau katanya Patrick ya, Patrick di SpongeBob nih, pembohong, kau pembohong. Waktu berita ini keluar beberapa minggu lalu, kalau misalnya Mark Klok itu bilang El rotasi, El serba salah, El dipecat 2 jam sebelum pengumuman, yaitu adalah Sintayong yang merupakan seorang diktator. Gue sengaja gak mau ngebahas boy, karena menurut gue sangat gak masuk akal kalau misalnya Sintayong merupakan seorang diktator, kecuali yang ngomong itu Sadil Ramdhani gitu, sesepuh indisipliner. Atau misalnya yang ngomong adalah El Liburan, Elkan Bagot, yang emang punya punya masalah tanda kutip ya, sama Sintayong. Tapi ini keluar dari pemain yang kayaknya gak ada masalah, cuma kalah saing aja, makanya gak dipanggil-panggil lagi. Kalah saing sama SSB Utrecht. Gue baca-baca dari komentar-komentar netizen nih, katanya Mark Klok dulu waktu di Persija sama PSM itu juga problematik. Gue gak tahu nih, tolong di bawah dijelasin ya. Pasti nanti akan ada yang ngomong kayak gini boy, yaelah udah sih move on, masih aja bahas-bahas Sintayong. Biar lu tahu nih ya, kita tuh kalau dengar satu berita harus dengar dari 2 sudut pandang boy. Dari kemarin kan nggak ada nih yang klarifikasi dari pihaknya Sintayong nih. Ya sekarang udah ada gitu ya, kita ya telaah gitu. Gunakan akal sehatnya. Sampai detik ini gue nggak tahu mana yang benar mana yang salah, karena kan cuma bola liar aja. Dan gue harus ngasih tahu satu hal ke kalian boy, kebohongan yang diucap berkali-kali tanpa ada pembenaran atau yang menyangkal kebohongan itu, maka lama-kelamaan kebohongan itu akan menjadi sebuah fakta yang diiyakan oleh semua masyarakat. Makanya kalau misalnya kita ngerasa ada yang salah, betul kan saya dengar. Betul, saya dengar. Kemarin kan saya larang kan, kalau ini intrik, kalau ini manajemen konflik, jangan dibahas di luar. Kasihan federasi, kasihan kita gitu loh. Harusnya didiskusikan di internal ya. Betul. Nah, Nggak diuapkan ke masyarakat begini. Nggak diumbar gitu loh. Makanya saya ingin dengar, tadi kan saya masuk separuh, saya ingin dengar kesimpulannya yang diomongkan oleh Arya itu loh. Saya nggak lengkap tadi, intinya apa yang diomongkan Arya itu loh. Bang siapa ini? Bang Beto. Intinya apa? Jadi begini ya. Bentar dulu Bang Beto, Bang Trud. Bang Beto ini adalah salah satu komunitas yang ada di Solo. Betul. Jadi dia salah satu fan dari Tribun dari Persis Solo, dan dia kemarin yang bertemu langsung dengan Arya dan kawan-kawan. Dalam rangka apa? Persiapan timnas yang lawan Filipina. Mungkin dia bicara soal tiket dan lain-lain. Oh betul ya. Terus?
Oke, saya nanya langsung ke Beto ya. Mungkin ini agak dari awal lagi, Beto. Dirangkum aja, dirangkum. Iya, waktu ketemu itu Siap. Arya itu sendiri apa ditemani oleh Tari sebagai tiketing timnas? Sendiri dia ada waktu itu ada Bung Arya, ada Akbar, terus ada orang Liga 2 juga. Terus sama ada beberapa orang yang Akbar itu siapa, Beto? aku nggak begitu kenal sih. Kurang tahu, kayaknya mungkin asistennya Bung Arya mungkin ya. Karena Berarti yang ada waktu Akbar di situ. pertama saya datang itu Bung Arya belum datang. Oh, oke. Oke, Bang oke, Beto, Beto. Bang Beto, di situ ada Akbar. Ya, Ada iya, Akbar setahuku sama Bang namanya Arya. Akbar yang pertama ketemu sama saya. Gimana? Bang Akbar bersama Arya. Akbarnya bersama Bang Arya. Enggak, jadi waktu pertama saya datang itu yang nemui pertama itu namanya Mas Akbar itu. Akbar yang di TV One. Kurang paham saya. Enggak, yang ada pertemuan itu agendanya siapa, Bang? Ada pertemuan antara Arya dan kawan-kawan bersama Anda dan kawan-kawan Agenda itu agenda agendanya dari Arya. seperti- Agenda dari Arya. Oh, agenda dari Ari. Oh, ya. Aduh, Iya, repot jadi ini, Bang. pertama yang kita bahas sebenarnya adalah tentang regulasi liga, tentang rencana percobaan kehadiran supporter tamu untuk Liga Indonesia. Hmm. Memang Jadi tugas yang Esko pertama untuk kita mengatur itu, Bang. Gimana? Tugas Esko memang untuk mengatur aturan itu gitu loh. Iya, jadi Kongres, memang yang diobrolkan apa. pertama itu. Tapi Terus? setelah obrolan tentang liga selesai, ada salah satu teman itu tanya tentang peluang lolosnya Indonesia ke Piala AFF, karena waktu itu dari PSSI kan kita sempat tanya ini kalau nanti lolos kita main di mana. Seperti itu. Dan waktu itu Bung Arya jawab kemungkinan besar akan main di Pekansari kalau kita nanti lolos. Nah, terus kemudian bercerita tentang terus kemudian Bang Arya masuk ke masalah tentang timnas itu. Nah, masuknya di mana kondusivitasnya? Jadi pokoknya dia menceritakan ada beberapa pemain yang memang saat ini mulai tidak cocok dengan Sintayong. Terus Nggak disebutkan beberapa pemainnya pemain. ya? Dan ini satu lagi berita yang terbaru tentang jersey timnas kita. Dengan jersey timnas tetangga kita Malaysia. Mari kita lihat tanggapan dari para netizen. Malaysia telah resmi merilis jersey terbaru mereka bersama Puma, guys. Oke, gue ingetin sekali lagi sebelumnya kita udah tahu kalau Malaysia resmi menjalankan kerjasama bersama Puma sebagai aparel dari jersey mereka baru nih. Sebelumnya mereka pakai Nike. Nah, di hari ini tanggal 23 Januari mereka resmi memperkenalkan merilis jersey terbaru mereka bersama Puma, guys. Pada kesempatan ini pula mereka juga sambil memperkenalkan pelatih terbaru mereka ya, Peter Klamowski ya, guys ya. Di sini kita bisa lihat jersey home-nya Malaysia, jersey away-nya, dan juga adalah jaket latihan, jaket training mereka. Kelas sih dengan Puma, cuman agak disayangkan mungkin Puma hanya memberikan template ya untuk tim-tim, mungkin bukan negara-negara yang top di dunia. Ya plus minus lah, dengan misalkan pakai aparel lokal mungkin masih bisa mengikuti suara netizen, tapi kalau misalkan aparel dunia menurut gue bakal susah sih untuk netizennya ngatur gitu loh. Kalau misalkan desainnya mau seperti apa, nggak akan tuh. Kalau misalkan kita menggunakan aparel dunia, kita bisa voting lah mau seperti apa desainnya, nggak bakal tuh. Sedangkan untuk jersey timnas Indonesia masih kita tunggu ya guys ya, 2 jam lagi, jam 5 sore ini akan kita lihat penampakan jersey timnas Indonesia. Bagaimana komentar kalian? Intinya sukses untuk jiran kita Malaysia, semangat, semoga jersey ini bisa menjadi perubahan untuk timnas Malaysia. Yuk kita komen, let's go! Fans Harimau Malaya malu, lihat jersey terbaru timnas Malaysia. Bandingkan dengan jersey terbaru timnas Indonesia yang super keren.
Federasi Sepak Bola Malaysia resmi meluncurkan jersey baru pada Kamis, 23 Januari 2024. Jersey yang akan dipakai oleh timnas Malaysia pada level senior dan kelompok usia itu mengusung kuning sebagai warna dominan. Jersey terbaru Malaysia dijahit apparel Puma. Mereka bekerja sama dengan Puma untuk 4 tahun ke depan setelah berpisah dengan Nike. Presiden FAM, Tan Sri Dato' Hamidin, meyakini bahwa kolaborasi ini bakal membawa dampak positif bagi kedua belah pihak di masa depan. Seperti pada edisi-edisi sebelumnya, kuning akan menjadi warna utama jersey timnas Malaysia. Kali ini, warna kuning sangat dominan. Bukan hanya baju, celana, dan kaos kaki yang akan dipakai juga memakai warna kuning. Puma menggunakan teknologi terbaru yang disematkan pada jersey yang didominasi warna kuning untuk jersey kandang dan hitam untuk jersey tandang ini. Adalah teknologi Ultra Weave Revolutioner Puma yang membuat jersey ini lebih ringan, fleksibel, dan lebih kuat. Berbicara soal desain, jersey ini menggunakan jenis leher V-neck dan terkesan sederhana dengan menggunakan satu warna saja. Sayangnya, reaksi netizen Malaysia tak puas mengingat apparel yang digunakan adalah merek global. Mereka juga menilai seragam tersebut terlalu polos. Makin lama makin tidak menarik, hilang trademark harimau jersey Malaysia dulu, tulis salah satu netizen. Bahkan ada netizen yang menganggap jersey ini selayaknya seragam olahraga anak sekolah. Kosong betul seperti baju pagoda, jersey anak sekolah lebih ramai, tulis netizen lainnya. Netizen merasa kehilangan ornamen belang hitam kuning kekhasan harimau Malaya yang selalu ada di jersey Malaysia. FA Malaysia memang belum membagikan detail jersey tersebut, yang membuat netizen hanya melihat dari video yang dibagikan ketika acara peluncuran berlangsung. Sehingga kesan pertama dari para fans Malaysia sangat tidak memuaskan. Inilah dia official jersey terbaru untuk Harimau Malaya. Kalau aku kutuk ni, mesti ada yang komen. Abang ni semua benda tak suka. Bukan semua benda aku tak suka, dek. Tapi yang ini memang aku tak berapa gemar. Yang lagi-lagi yang baju kuning tu, korang tengok. Okay? Jom aku sembang sikit pasal benda ni sebelum tu. Korang yang minat konten-konten update bola sepak, boleh tekan butang follow dekat sini. Pertama sekali yang aku tak suka, jersey kita ni collab dengan Puma, which is satu brand yang sepatutnya diboykot lah, kan? Ke tahun 2025 orang dah stop boykot. Aku tak tahulah. Okey, yang itu kita tolak tepi sebab kita kena faham ada konteks agreement, sales dan sebagainya. Mungkin tak boleh dah nak batalkan agreement antara dua ni. Okey, kita pergi kepada design lah. Main point utama dalam video ni, design baju kuning ni guys. Korang cuba tengok sebentar. Bagi aku design dia terlalu plain, terlalu bosan, terlalu malas designer yang buat kerja ni. Dan aku paling tak suka collar V macam tu. Serius guys, aku tak suka collar macam ni. Okay, design dia memang sangat-sangat plain. Berbeza pula dengan baju warna hitam, jersey yang hitam ni bagi aku cantik. Nampak clean, I mean you cannot go wrong lah with black colours kan. Tapi korang tengok tu, dia punya dalam tu dia tak plain, dia ada design, dia ada corak-corak juga. Bagi aku cantik lah yang ini walaupun collar V juga. Yang hitam cantik, yang kuning aku tak suka. Lepas tu dalam hari yang sama juga Timnas Indonesia pun release diorang punya jersey. Sengaja ke diorang release pada hari yang sama? Aku tak tahulah, tapi bila dah release macam ni memang banyaklah komen DM semua dah start. Jadi sebelum DM tu banyak sangat, baik aku cakap, okey, bagi aku lebih cantik, lebih clean. Itu aku suka. Nampak clean dan nampak agak unik lah. Dia tak adalah nampak bosan plain. I mean like, korang boleh nampak dia punya stripe line ke atas tu. Lepas tu kat tepi ni ada putih sikit. Bagi aku cantik. Okay. So korang komen pendapat korang dekat bawah pasal jersey harimau. Gua akhirnya tersadarkan inilah minusnya brand apparel luar. Kita tuh nggak mungkin bisa request desain, apalagi dapat desain eksklusif. Makanya tuh nggak cocok nih brand apparel luar sama netizen Indonesia, karena kita tuh banyak maunya. Inilah kenapa Malaysia tuh dapat desain template, sedangkan Indonesia dapat desain eksklusif.
Jadi kalau brand luar itu ada tingkatannya masing-masing untuk setiap jersey-nya, makanya ada piramida bertingkatnya. Jadi ada urutannya tuh elite, premium, standar, third party, sampai no affiliate. Kalau kita ngelihat timnas Malaysia yang pakai desainnya template, itu bisa kita artikan bahwa kontrak mereka itu dengan aparel luar itu tingkatannya sekelas third party, makanya nggak dikasih desain eksklusif. Makanya lo nggak usah kaget bahwa desain jersey Malaysia itu pernah banget dijual di store-store online kayak gini, bahkan udah ada titelnya tuh Youth Team Cup Jersey. Jadi udah banyak banget di pasaran untuk desain jersey timnas Malaysia. Bahkan bisa dikatakan ada klub lain atau negara lain yang menggunakan jersey desain serupa, hanya beda di warnanya aja. Dan ini adalah reaksi atau komen dari netizen Malaysia yang tampak kecewa atau nggak puas dengan desain template yang dikasih sama aparel luar. Makanya dari sini gue tersadarkan akhirnya kita udah tepat sebenarnya menggandeng aparel dari lokal seperti Irspo. Akhirnya kita dapet nih desain jersey eksklusif buat timnas Indonesia. Itulah beberapa berita yang bisa aku sampaikan. Menurut kalian bagaimana guys? Coba komen di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini ya biar aku makin semangat buatnya. See you next video guys.